Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih. Semoga semua kita ada di dalam keadaan baik karena kasih setia dan rahmat Tuhan. Cerita yang mengawali refleksi kita malam hari ini berjudul "Jangan bodoh, ikat unta itu". Dikisahkan ada orang yang sedang belajar mendalami tradisi religius yang sangat menekankan urusan penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi ya memang tradisi ini suka disalahartikan. Nah, orang ini dia melakukan perjalanan menyeberang padang pasir untuk menemui seorang maha guru yang terkenal dari aliran yang ia pelajari itu. Setelah menempuh perjalanan panjang, tibalah ia di kemah tempat sang maha guru tinggal. Dia turun dari unta yang ditungganginya, lalu di depan kemah ia memberi salam. Setelah dipersilakan masuklah orang ini dengan kepala agak terangkat dan berkata kepada sang maha guru, "Maha guru, aku telah mempraktikkan ajaranmu. Maksudmu ajaran yang mana?" "Itu maha guru. Maha guru kan mengajarkan bahwa dalam segala keadaan kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada Yang Maha Kuasa, karena Tuhan akan memelihara orang-orang yang sungguh mengasihinya." "Iya, betul," respon sang Maha Guru. "Lalu kenapa?" "Ya, aku sudah sungguh-sungguh mempraktikkannya. Aku meninggalkan unta yang kutunggangi di luar tanpa mengikatnya. Aku percaya Tuhan akan menjagainya untukku." "Jangan bodoh, cepat keluar dan ikat unta itu," kata sang maha guru. "Jangan merepotkan Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang kita sendiri dapat kerjakan." Dan ketika orang itu keluar kemah untuk mengikat untanya, dia tidak menemukan untanya karena untanya itu sudah melarikan diri. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu untanya ditemukan lagi atau tidak. Tapi kebodohan orang dalam cerita ini bukankah di sana-sini masih terjadi? Alih-alih bekerja dan mengerjakan dengan sebaik-baiknya apa yang harus dilakukan justru dalam rangka penyerahan diri kepada Tuhan, sebagian orang malah menyerahkan kepada Tuhan apa yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Mari kita simak apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur pasal 127 ayat 1 dan ayat yang kedua. "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, berjaga sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Teks ini pertama-tama menegaskan bahwa Tuhanlah sang sumber kehidupan. Namun tidak berarti bahwa kita tidak perlu membangun rumah, tidak usah
mengawal kota, bukan mengajarkan bahwa kita tinggal terima jadi dan Tuhan yang mengerjakan segalanya bagi kita, melainkan bagaimana kita melakukan semua itu dalam kepenuhan penyerahan kita kepada Tuhan, dalam kesungguhan kita menaati perintah dan kehendak-Nya. Dengan demikian, kita akan menjadi orang-orang yang dicintainya, yang kepadanya Tuhan akan melimpahkan berkat. Seperti dikatakan dalam ayat 2, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita kembali bersyafaat. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan yang sudah sertai kami dalam aktivitas kami sampai dengan malam ini. Dan sekarang kembali kami bersahati menghampiri hadirat-Mu di dalam syafaat kami. Pertama, kami mohon pengampunan kalau di sana sini atas nama percaya pada pemeliharaan Tuhan, yang terjadi justru bahwa kami suka mengabaikan pemenuhan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu kami berdoa. Maka kami juga mohon hikmat dan kekuatan agar mau dan mampu mengerjakan apa yang seharusnya kami kerjakan dalam rangka kerinduan kami menjadi orang-orang yang dicintai Tuhan. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami kembali berdoa bagi masyarakat di berbagai tempat di negeri ini, khususnya di lingkungan DKI Jakarta yang kembali akan diberlakukan PSBB, agar serius menyadari kegawatan kondisi yang ada, dan karena itu mau menjalani protokol-protokol kesehatan masa pandemi dengan bertanggung jawab. Bagi mereka kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi ditemukannya vaksin antivirus corona yang sudah sampai pada tahap uji coba sekarang ini, juga untuk pengobatan yang setepatnya bagi COVID-19. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga berdoa bagi para anggota jemaat dan simpatisan yang sedang memikul beban berat dalam kehidupan ini, entah karena kedukaan, karena ada anggota keluarga yang sakit, karena perekonomian keluarga, karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota, ataupun oleh sebab yang lain. Bagi mereka kami berdoa. Manakala sebentar kami akan kembali beristirahat, kiranya tangan kasih Tuhan yang tetap menyertai kami, memeliharakan kami dalam istirahat sepanjang malam ini, sehingga besok boleh bangun dalam keadaan selamat, bahkan lebih baik untuk dapat tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.